Juah-juah, halo semuanya, nama saya Aisel, kelas 2 dari SD Plus Arksi di Kalang. Saya akan menceritakan tentang legenda Eluh Beru Tinambunan. Selamat menyaksikan. Dahulu kala di sebuah desa di Sionom Hudon, Kecamatan Parlilitan, hiduplah sepasang suami istri yang memiliki putri yang sangat cantik dan jelita bernama Beru Tinambunan. Karena kecantikannya itu pun menyebar, banyak lelaki yang ingin meminangnya. Namun Beru Tinambunan menolak selalu. Suatu hari datanglah seorang pemuda dari keluarga kaya bermarga Berutu, ingin meminangnya. Namun Beru Tinambunan tidak setuju. Karena dia sudah punya hati kepada pariban kandungnya sendiri. Lalu banyak cara dilakukan si Berutu, namun selalu gagal. Akhirnya suatu hari, diam-diam dia menemui ayah Beru Tinambunan dan menyatakan perasaannya. Awalnya, ayah Beru Tinambunan tidak setuju. Tapi si Berutu punya rencana untuk meluluhkan hati ayah Beru Tinambunan dengan cara memberikan hamparan tanah luas berisi banyak kerbau ditambah 24 bakul emas. Dia pun berkata, "Aku akan memberikan hamparan tanah luas berisi banyak kerbau ditambah 24 bakul emas jika Bapak setuju ingin meminangmu," kata si Berutu. Lalu ayah Beru Tinambunan yang suka bermain judi itu pun menjawab, Aku setuju dengan pinanganmu," kata ayah Beru Tinambunan. Namun Beru Tinambunan tidak setuju. Akhirnya Berutu dan ayah pun mengadakan pesta besar-besaran selama 7 hari 7 malam dengan memotong 1 ekor kerbau setiap hari sebelum pesta. Suatu hari si Berutu menemui Beru Tinambunan dan berkata, "Jika kau bisa melayani tamu-tamuku selama 7 hari 7 malam, aku akan menyerah untuk meminangmu. Sebaliknya, jika kamu tidak bisa melayani tamu-tamuku dalam 7 hari 7 malam, bersedialah untuk menjadi istriku," kata si Berutu. Lalu Beru Tinambunan pun menjawab ya. Lalu dia pun melayani tamu-tamu si Berutu dalam 7 hari 7 malam. Di hari pertama sampai hari kelima, si Beru Tinambunan bisa melayani tamu-tamu dengan baik. Namun di hari ke-6, si Beru Tinambunan kelelahan dan tertidur di sebuah rumah panggung. Melihat itu, si Berutu pun memotong rumah panggung itu dan membawanya ke kampung halamannya. Di perjalanan, kaki pengikut si Berutu terkena batu dan mengakibatkan rumah panggung itu hampir jatuh. Beru Tinambunan yang tadinya tertidur pun terbangun dan sadar ia sudah dibawa oleh si Berutu ke kampung halamannya. Dia pun berkata, "Aku ingin berhenti sejenak." Saat mereka beristirahat di Deleng Simponen, si
Beru Tinambunan menangis terus-menerus sambil menancapkan kayu di tanah. Lalu, saat mereka berada di Deleng Simponen, Beru Tinambunan menangis terus-menerus sambil menancapkan kayu di tanah. Lalu, lubang itu pun terisi dengan air mata Beru Tinambunan. Dia pun berkata, "Aku sudah mengkhianati cintaku pada paribanku." Si Berutu yang mengabaikan perkataan Beru Tinambunan pun melanjutkan perjalanan. Sampainya di kampung halaman si Berutu disambut oleh keluarga besarnya dan mengajak Beru Tinambunan untuk masuk rumahnya yang berlantai 7. Namun, di lantai ke-6, Beru Tinambunan tiba-tiba terjatuh dan pingsan. Ternyata Beru Tinambunan tidak bisa diselamatkan lagi. Lalu ayah dan ibu Beru Tinambunan pun menjemputnya. Untuk mengenang kisah ini pun dibangun sebuah kolam kecil di Deleng Simponen, tempatnya Beru Tinambunan menangis, perbatasan Kecamatan Parlilitan dan Kecamatan Citali Urung Julu. Pesan moral dalam cerita ini adalah kita tidak boleh memaksakan kehendak kita pada orang lain. Demikian cerita saya, terima kasih.